Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin presentasi kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Fahmi Rizky Romdonite dengan NIM 3411211137 dan ada teman saya Anjar Febrian dengan NIM 3411211133. Ada juga Ridwan dengan NIM 3411211138 dan yang terakhir ada Muhammad Iqbal Al-Fatir dengan NIM 341121111008. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan mulai presentasinya. Next. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang OSI, di mana OSI itu singkatan dari Open System Interconnection. Pada tahun 1970 terdapat organisasi yang bernama International Organization for Standardization dalam kurung ISO yang berlokasi di Eropa telah mengembangkan sebuah model arsitektural jaringan yang diberi nama OSI, Reference Model for Open Network. Bisa dibilang model jaringan terbuka OSI. Nah, data pada komponen komputer disebut dengan OSI layer, yaitu yang pertama ada physical layer, kedua data link layer, tiga network layer, empat transport layer, lima session layer, enam presentation layer, tujuh layer. Next. Dalam tujuh layer tadi dalam proses komunikasi itu yang pertama physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dalam kurung niche dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Lalu yang kedua ada data link layer, yaitu berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau match address dan menentukan bagaimana Selanjutnya dilanjutkan oleh Iqbal Fatir. Selanjutnya, transportasi layar. Transportasi layar berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Next. Network layer, network layer. Network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP protokol yang berada dalam lapisan ini. Yang satu IP, Internet Working Protocol. Yang kedua ARP, Address Resolution Protocol. Yang ketiga RARV, Reverse Address Resolution Protocol. Yang keempat ICMP, Internet Control Message Protocol. Yang kelima IGMP, Internet Group Message Protocol. Session layer
Sesi yang Secara lain dilanjutkan oleh Anjar. Season layar secara teoritis merupakan sebuah layar atau lapisan yang terdapat pada osi layar referensi model yang bertugas untuk mengendalikan dialog yang terjadi antar node. Fungsi season layer diantaranya satu, melakukan komunikasi pada sebuah jaringan. Fungsi pertama dari season layer adalah melakukan dan membangun komunikasi di dalam sebuah jaringan. Dua, pembentukan hubungan. Setelah komunikasi pada sebuah jaringan mulai terbentuk, maka selanjutnya season layer akan bertindak sebagai pembentuk suatu hubungan. Bentuk hubungan ini ditentukan oleh jenis komunikasi yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tiga, pemindahan dan pertukaran data. Fungsi berikutnya dari season layer adalah melakukan proses perpindahan data. Perpindahan data yang terjadi pada layer season ini merupakan sebuah kondisi di mana node-node yang tersedia digunakan untuk melakukan proses dialog dalam hal melakukan pertukaran data. 4. Pemutusan hubungan di dalam sebuah jaringan. Season layer juga merupakan lapisan yang memiliki peran dalam hal melakukan pemutusan hubungan komunikasi dan juga koneksi. Berikut ini adalah beberapa protokol yang membangun dan mengatur fungsi dari lapisan season layer. 1. ISO ISO-SP OSI Season Layer Protocol PPTP Point to Point Tunneling Protocol. 3. RPC Remote Producer Call Protocol. 4. RTCP Real Time Transfer Control Protocol. Lalu ada presentation layer, berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di level ini adalah perangkat lunak redirector software, seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network shell, semacam virtual network computing (VNC) atau remote desktop protocol (RDP). Lalu ada application layer, berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam request ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kekurangan dalam presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.